Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Kita lanjutkan kembali membaca kitab Mawsu'atul Adabil Islamiyah. Kita masih membicarakan tentang adabul akl, yaitu adab-adab makan. Masih membicarakan tentang adab-adab ketika sedang makan. Nah, sekarang kita bicarakan al-adab tsani asyar, adab yang ke-12 dari adab-adab saat makan, saat sedang makan, yaitu al-aklu mimma yalihi, yaitu memakan makanan yang ada di dekatnya. Al-aklu mimma yalihi, memakan makanan yang ada di dekat seseorang. Jika kita makan dengan bersama-sama dengan orang lain, maka hendaklah kita memakan makanan yang ada dekat kita, jangan mengambil makanan yang ada di dekat orang lain. Ini yang dijelaskan di adab yang ke-12. Wa hadza minal adabil rafi'i inda ta'am, dan ini makan yang dekat dengan kita itu termasuk di antara adab yang sangat tinggi inda ta'am, ketika makan. An ya'kulal insanu minal jihati allati amamahu, yaitu seseorang memakan makanan yang ada di arah yang ada di depannya. Wala yamuddu yadahu ila ma yalil akharin, ya, dan tidak memanjangkan tangan kepada makanan yang ada di hadapan orang lain. Fayuzihim bidzalika, sehingga dia mengganggu mereka dengan perbuatan seperti itu. Jadi di antara adab yang sangat tinggi kedudukannya ketika kita makan bersama orang-orang lain dalam satu nampan adalah kita memakan makanan yang ada di hadapan kita dan tidak mencoba mengambil makanan yang ada di hadapan orang lain, karena hal tersebut bisa mengganggu mereka. Wa yutahamu bisyaraha, dan orang yang melakukan seperti itu, ngambil makanan yang ada di hadapan orang lain, dia akan mengganggu mereka dan juga akan dianggap atau dicap sebagai orang yang rakus, ya. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, wa kul mimma yalik, kata Rasulullah SAW, makanlah makanan yang ada di hadapanmu. Lakin yustasna min dzalika, namun dikecualikan dari yang demikian itu, iza lam yakun at-ta'amu allazi yuriduhu mawjudan amamahu, namun dikecualikan dari hal demikian itu apabila makanan yang dia inginkan tidak ada di depannya. Ka'an yakuna fi safhatin ukhra, seperti makanan tersebut ada di piring lain, ya, di depan orang lain. Wala yujadu minhu amamahu, dan tidak ada jenis makanan tersebut di depannya. Fala ba'sa bi an yamudda yadahu ilaihi, maka tidak mengapa dia memanjangkan tangannya untuk mengambil makanan tersebut. Jadi adab yang ke-12 ini, ketika kita makan, makanlah makanan yang ada di hadapan kita, ya, jangan dimakan makanan yang ada di hadapan orang lain, karena hal tersebut akan mengganggu orang lain dan orang yang melakukan tersebut akan dicap sebagai orang yang rakus, ya. Kata Rasulullah SAW, wa kul mimma yalik, makanlah makanan yang ada di hadapanmu. Namun ketika makanan atau satu jenis makanan tidak ada di hadapan seseorang, adanya di sisi lain misalnya, atau di piring lain, sementara dia menginginkan makanan tersebut, makanan yang sama tidak ada di arah dia, maka dia boleh mengambilnya, ya. Maka dia boleh mengambilnya, ya. Dia boleh mengambil makanan tersebut, ya. Itu adab yang ke-12. Al-adabu tsalisa asyar, adab yang ke-13, al-aklu min jawanibil qas'ati wa laysa min wasatiha, yaitu makan dari pinggir nampan, dari pinggir piring, wa laysa min wasatiha, bukan dari tengahnya. Wa hadza muta'alliqun bima qablahu, ini berkaitan dengan adab yang sebelumnya, yaitu makan yang ada di depan kita, ya. Waqad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bidzalika, sesungguhnya Nabi telah memerintahkan hal demikian. Wa qala, beliau bersabda, kulu minal qas'ati min jawanibiha, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, makanlah dari piring, min jawanibiha, dari pinggirnya. Wala ta'kulu min wasatiha, jangan makan dari tengahnya. Fa innal barakata tanzilu fi wasatiha, karena berkah itu turun di tengahnya. Walau anna kulla insanin akala mimma yalihi la akalu jami'an min jawanibi wa hawafil qas'a. Kalau semua orang makan makanan yang ada di depannya, maka semuanya pasti memakan dari pinggir, dari nampannya. Jadi di antara adab makan adalah kita makan dari pinggir nampan, bukan dari tengahnya, tapi dari pinggirnya. Rasulullah SAW memerintahkan demikian. Kata Rasulullah, makanlah kalian dari pinggir nampan kalian, ya. Jangan dari tengahnya, karena berkah Allah SWT turun di tengah-tengah nampan tersebut. Kalau seandainya seseorang makan makanan yang ada di hadapannya,
maka tentu mereka akan makan dari pinggir dari nampan tersebut. Itu adab yang ke-13, memakan makanan dari pinggir bukan dari tengahnya. Ya, al-adabur rabi' asyar, adab yang ke-14, tajwidul madghi, yaitu memperbagus kunyahan. Wa hadza minal adab allati yanbaghi al-muhafazatu 'alaiha. Ini termasuk di antara adab-adab yang patut untuk dijaga. Wa aklu ta'ami biduni madghin jayyidin mimma yu'assiru 'ala sihhatil insani ta'tsiran sayyi'an. Dan memakan makanan tanpa mengunyahnya dengan bagus itu akan mempengaruhi kesehatan manusia dengan pengaruh yang buruk. Jadi ketika kita makan, maka kunyahlah makanan tersebut dengan baik. Kunyah makanan tersebut dengan baik. Karena kalau tidak dikunyah dengan baik, mungkin ya 1 kali ya 2 kali kunyahan kemudian sudah ditelan, itu akan mempengaruhi kesehatan manusia ya, atau membawa dampak buruk kepada kesehatan manusia. Wa kadzalika fa innal akla duna ijadatil madhib wa mimma yushajji'u 'ala tuhmah. Demikian pula ya, tidak memperbagus kunyahan itu termasuk di antara yang mendorong timbulnya sakit perut, wal ifrat fil akal, dan juga akan menyebabkan berlebihan dalam makan. Jadi ketika kita makan, kunyahlah dengan baik, ya, kunyahlah makanan tersebut dengan baik. Karena kalau tidak dikunyah dengan baik, maka akan membawa efek buruk kepada manusia, ya, akan menyebabkan sakit perut dan akan menyebabkan seorang makan dalam jumlah yang sangat banyak. Al-adabul khamisah asyar, adab yang ke-15, tasghirul luqmah, yaitu mengecilkan suapan. Ya, jangan memakan makanan dengan suapan yang besar ya. Hatta la yu'zil insanu man akala ma'ahu, hingga seseorang tidak menyakiti orang lain yang makan bersamanya. Hatta la yu'zil insanu man akala ma'ahu, hingga seseorang tidak mengganggu orang lain yang makan bersamanya. Wa ya'kulu nasiban aktsar min ghairihi, dan supaya dia tidak memakan bagian yang lebih banyak daripada orang lain. Wa qad yughiru sudurahum, dan hal tersebut terkadang bisa menimbulkan kemarahan dalam dada mereka. Wa yattahimunahu bisyaraha, dan mereka akan menuduhnya sebagai orang rakus. Jadi ketika kita makan bersama orang lain, makalah dengan suapan yang kecil sehingga kita tidak mengganggu orang-orang yang ikut makan bersama kita. Sehingga kita tidak makan lebih daripada yang dimakan oleh orang lain, yang bisa menimbulkan rasa tidak enak dalam hati orang, yang bisa menimbulkan kebencian dalam hati orang, dan bisa menyebabkan orang lain menuduh kita sebagai orang yang rakus. Jadi suapannya dikecilkan. Al-adabus sadis asyar, adab yang ke-16, adamul isra'i fil akal, yaitu tidak cepat-cepat dalam makan. Faqad yakunul insanu yamdaghu luqmata wa tarahu ya'khudhu luqmatan ukhra fi yadihi. Terkadang seseorang sedang mengunyah makanan dan kamu lihat dia sedang mengambil suapan yang lain di tangannya. Wa yuqiha hatta yafragha min madghi allati fi famihi, dan dia biarkan suapan tersebut di tangannya sampai dia selesai mengunyah makanan yang ada dalam mulutnya. Ini tidak patut untuk dilakukan ya. Tidak cepat-cepat dalam makan. Ya, kadang kita lihat seseorang makan, dia masih mengunyah, kemudian dia sudah mengambil suapan yang berikutnya. Kemudian suapan yang berikutnya ini ditaruh di tangannya, dibiarkan di tangannya sampai dia selesai mengunyah suapan yang ada di mulutnya. Ini tidak patut untuk dilakukan ya. Wa hadza min alamatis syaraha, ini termasuk di antara tanda-tanda rakus ya. Idhafatan ila iza'in nasil ladzina ya'kulun. Selain itu ya, tambahan juga hal seperti itu akan mengganggu orang-orang yang makan. Bayam bagil insani an yatamahala fi ta'amihi, patut bagi seseorang untuk berpelan-pelan dalam makan. Wa yujawwidul madgha, dan memperbagus kunyahan. Wala ya'khudhu luqmatan hatta yafragha min allati qablaha, dan dia tidak mengambil suapan yang baru sampai dia selesai mengunyah makanan suapan yang sebelumnya ada di mulutnya. Jadi ketika kita makan, jangan cepat-cepat makan. Selesaikan dulu ya makanan yang ada di mulut kita, dikunyah, kemudian ditelan, baru ambil suapan yang berikutnya. Jangan sampai kita masih mengunyah kemudian sudah mengambil suapan yang berikutnya. Ini akan dianggap sebagai orang yang rakus dan akan mengganggu orang-orang yang ada di sekitar kita yang juga ikut makan. Al-adabus sabi'a asyar, adab yang ke-17, al-hazaru minal asya'il mu'ziyati fit ta'am, yaitu berhati-hati dari hal-hal yang bisa menyakiti pada makanan. Wazalika kasyauqil ladzi yakunu fi samaki mathalan, yaitu seperti duri yang ada pada ikan misalnya, au syazaya yazamin fil lahmi, atau serpihan-serpihan tulang pada daging, wa nahwi zalik, ya, dan yang sejenis dengan itu. Jadi ketika seorang makan, dia harus perhatikan makanannya, apakah ada di situ tulang ikan ataupun serpihan-serpihan tulang pada daging dan seterusnya ya. Fa in akala min hadza fa inna kulla hadza
mimma qad yu'zil insana bi syiddatin. Karena semua ini termasuk di antara yang bisa menyakiti manusia, bisa mengganggu seseorang ya dengan sangat parahnya. Iza dakhala ila jawfihi, kalau masuk ke dalam perutnya. Wala yanbaghi lil mar'i an yadurra bi nafsihi, dan tidak patut bagi seseorang untuk membahayakan diri sendiri. Tidak patut bagi seseorang untuk membahayakan diri sendiri. Wa a'rifu rajulan, kata Syekh, saya mengetahui seseorang tufiya rahimahullah, yang telah meninggal dunia ya bisa babi azmatin rafi'atin min izamid dajajib tala'aha asna al-aklim, yang meninggal dengan sebab tulang yang menancap ya, tulang ayam yang dia telan saat dia makan. Mimma adda ila hudusi nazifin dakhiliyyin lahu, yang menyebabkan terjadinya pendarahan di dalam tubuhnya ya. Jadi ketika kita makan, perhatikan apakah di situ ada tulang ikan ya, atau serpihan-serpihan tulang dari daging dan sebagainya. Karena hal-hal seperti itu bisa mengganggu orang, bisa menyakiti, bahkan ya bisa membawa kepada kematian. Seperti diceritakan oleh Syekh, ada seseorang yang meninggal karena sebab tulang yang nyangkut ya dalam perutnya, kemudian terjadi pendarahan ya, dan akhirnya dia meninggal dunia. Maka harus hati-hati apakah ada tulang atau hal-hal lain yang bisa menyakitinya, bisa mengganggunya, sehingga dia harus menyingkirkan sebelum dimakan. Al-adabul tsamina asyar, adab yang ke-18, adamul julusi muttaki'an, tidak duduk dalam keadaan bertelekan. Apa itu bertelekan? Aima'ilan, yaitu miring, mu'tamidan ala yadihi asna'at ta'am, kemudian bertumpu ke tangan ketika makan. Kemudian wadamma ba'du ahli ilmi ilaihi atarabbu'a, sebagian ahli ilmu yang menyamakan dengan ittika ini adalah apa? Atarabbu, yaitu makan bersila. Jadi ketika seseorang makan, dia tidak makan dengan keadaan bertelekan. Bertelekan itu yaitu bertumpu ke tangan saat makan seperti ini ya, sambil memiringkan tubuh ya. Nah, ini sepatutnya tidak dikerjakan. Begitu juga dengan sebagian ulama mengatakan makan dengan bersila ya. Ini juga termasuk hal yang menurut sebagian ulama tidak patut untuk dilakukan. Fa innahu ma'dudan dimnu anwa'il ittika, karena bersila ini termasuk di antara bentuk dari ittika, yaitu bertelekan. Wa hadza la yajuzu asna'at ta'am, ini tidak boleh di saat sedang makan. Qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la akulu wa ana muttaki'un wal ittika'u hakaza minal kibir ya. Kata Rasulullah SAW, saya tidak makan dalam keadaan bertelekan. Sedangkan bertelekan itu hakaza minal kibir, termasuk juga di antara kesombongan ya. Jadi ketika kita makan, hendaknya kita jauhi adab ini, yaitu makan dengan bertelekan ke tangan ya, bersandar ke tangan, kemudian memiringkan tubuh ya, seperti orang-orang yang terlalu rakus makanannya ya, dari orang-orang kaya dan sebagainya. Nah, sebagian ulama menyebutkan bahwa makan dengan bersila itu termasuk di antara al-ittika ya. Al-adabut tasi'a asyar, adamul akli munbatihan ala batnihim. Adab yang ke-19, tidak makan dengan tengkurap di atas perutnya, tidak makan dengan tiarap di atas perutnya ya, munbatihan tiarap di atas perutnya. Lima fi zalika min mukhalafati haji Nabi SAW, karena pada yang demikian itu terdapat penyelisihan terhadap petunjuk Nabi SAW ya. Wartikabi nahyihi, dan merupakan tindakan melakukan larangannya. Wal idrari bin nafsi, dan juga bisa membahayakan diri. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil julusi 'ala ma'idatin yushrabu 'alaiha al-khamr. Nabi SAW melarang duduk di atas meja makan yang di dalamnya, di atasnya diminum khamar. Wa an ya'kula ar-rajulu wa huwa munbatihun 'ala batnihi. Dan Nabi melarang seseorang makan sedangkan dia ya tiarap di atas perutnya ya, tengkurap ya. Jangan seseorang makan dalam keadaan tengkurap ya, perutnya menempel ke lantai kemudian dia makan dalam keadaan seperti itu ya. Ini tidak dibolehkan karena ini bisa membahayakan diri, kemudian juga merupakan tindakan melanggar sunnah Nabi SAW dan juga melakukan larangan Nabi SAW ya. Al-adabul 20, adab yang ke-20, ijtinabu kulli ma yu'zil akilin, menjauhi segala sesuatu yang mengganggu orang-orang yang makan. Pokoknya kita makan dalam satu makan, maka segala hal-hal yang mengganggu orang-orang yang akan makan itu harus kita jauhi. Ka'an yatamakhata aw yatanakhama asna al-akal, seperti buang dahak ataupun buang ludah ya ketika sedang makan. Aw yas'al fi jihati ta'am, atau batuk ke arah makanan.
aw ya'tis fi muwajahatil adbaq, ataupun bersin ke arah piring, ya, ke arah nampan. Fa inna kulla haza mimma yu'zil akilin, karena semuanya itu termasuk di antara yang mengganggu orang-orang yang akan makan. Wa yunafirhum min tanawulit ta'am, dan membuat mereka menjauh dari memakan makanan. Ketika kita makan bersama orang-orang, maka hal-hal yang akan menyebabkan orang patah seleranya untuk makan ini harus kita jauhkan. Misalnya apa? Misalnya buang dahak, buang ludah, atau batuk, ataupun bersin ke arah makanan, ataupun menyebutkan hal-hal yang menurut sebagian orang jorok, ya. Entah itu menyebutkan tentang buang air besar, buang air kecil ketika kita sedang makan dengan orang lain, ini harus dihindari sehingga orang lain tidak menjauhi makanan tersebut. Al-adabul hadi wal 20, adab yang ke-21, adabun nazar ilal jalisin, tidak memandangi orang-orang yang sedang duduk untuk makan. Wa hadza minal adabil lati yanbaghi al-muhafazatu 'alaiha. Ini termasuk di antara adab-adab yang harus dijaga. Fala yaliqu bil insani an yuqliba basarahu fil jalisin. Tidak patut bagi seseorang untuk mempelototi orang-orang yang duduk, ya, dengan matanya asna al-akal ketika sedang makan. Jangan memandangi orang yang sedang makan, ya. Jangan memandangi orang yang sedang makan. Fa innahum yash'uruna bil harj. Ya, fa innahum yash'uruna bil harj. Karena mereka akan merasa tidak enak. Wala yastati'una an ya'kulu kama yuridun, dan mereka tidak akan bisa makan seperti yang mereka sukai. Summa innahum qad yazunnuna bihil bukhla. Kemudian mereka mungkin menyangka dia yang pelototi tersebut adalah orang yang pelit. In kana huwa sahibut ta'am, jika dia adalah orang yang memiliki makanan. Jadi di antara adab yang patut untuk sangat diperhatikan ketika makan adalah jangan diperhatikan suap orang yang sedang makan, karena dia akan merasa tidak enak, ya, dan dia tidak akan bisa makan sesuai dengan yang dia sukai. Kemudian juga kalau orang yang sedang makan kita perhatikan, maka orang yang memperhatikan ini mungkin dicap sebagai orang yang pelit, ya kan. Dia akan dicap sebagai orang yang bakhil, apalagi kalau dia yang mempunyai makanan tersebut. Misalnya ketika seseorang atau beberapa orang diundang ke rumah kita, jangan dipelototi atau diperhatikan orang yang sedang makan tersebut, ya, supaya dia makan dengan nyaman. Al-adab tsani wal 20, adab ke-22, dhammus syafataini 'inda al-akal, yaitu merapatkan kedua bibir ketika makan. Wa hadza qad zakarahu Ibnu Imadinil Aqfahasi wa ghairuhu. Ini telah disebutkan oleh Ibnu Imad al-Aqfahasi dan yang lainnya, lianna fathas syafataini qad yuaddi ila tatayuri ba'dil busaqi, karena membuka kedua bibir terkadang menyebabkan berterbangannya, ya, ludah, ya, aw razazil lu'abi fi ta'ami, atau memerciknya air liur ke makanan, mimma yu'zil jalisin, yang menyebabkan orang-orang yang duduk terasa terganggu. Summa innahu yaj'alu li famil insani furqa'atan wa sautan murtafi'an asna al-aqal. Kemudian kalau dibuka mulut, itu akan menyebabkan mulut seseorang mengeluarkan letupan dan juga suara yang kencang ketika sedang makan. Mimma qad yu'zi rufaqa'ahu, yang bisa mengganggu teman-teman makannya. Fal ahsanu dhammu syafatayn ittiqa'a li hudusi zainikal amrayn. Maka yang lebih baik adalah merapatkan kedua bibir untuk, ya, menghindari terjadinya kedua perkara tersebut. Nah, jadi ketika kita makan, menurut Ibnu Imad al-Aqfahasi dan yang lainnya, hendaklah kedua bibir dirapatkan sehingga tidak ada air liur yang berterbangan, sehingga tidak ada ludah yang keluar memercik sehingga mengganggu teman-teman kita yang makan. Demikian juga kalau seseorang membuka mulutnya, mungkin terdengar suara yang keras ketika dia sedang makan, ya. Kemudian juga hal tersebut akan mengganggu teman-teman makannya, sehingga sebaiknya dirapatkan mulut ketika makan. Jadi diambil suapan kemudian dirapatkan mulut, ya. Al-adabul tsalis wal 20, adab ke-23, adamul qirani baina tamratain, yaitu tidak, ya, memakan dua kurma sekaligus. Umpamanya kita dihidangkan kurma, jangan mengambil dua kurma sekaligus kemudian langsung memakannya. Wazalika adabun rafi'un, itu termasuk di antara adab yang mulia. Hatta la yata'azzal jalisun, ya, sehingga tidak
terganggu orang-orang yang duduk. Bi an yazidal insanu an nasibihi fit ta'am, di mana tidak ada seseorang yang menambah daripada bagiannya pada makanan. Wa qad nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an zalika, dan sesungguhnya Nabi SAW telah melarang hal demikian. Wa qala, maka beliau bersabda, man akala ma'a qaumin tamran fala yuqinu illa an ya'zanu lahu. Barang siapa yang memakan tamar dengan suatu kaum, maka jangan dia mengambil dua kecuali kalau mereka mengizinkannya. Wa qad qila inna hadza khasun bit tamri faqat, dikatakan ini khusus untuk kurma saja. Wa qila innahu amun li jami'il fakiyah, dan dikatakan juga itu umum untuk semua buah-buahan. Wa hadza asahhu, dan ini yang lebih benar, wallahu a'lam. Jadi ketika kita makan dengan orang lain, jangan diambil makanan dua-dua sekaligus. Kita makan di tempat seseorang misalnya, dia hidangkan kurma, jangan langsung diambil dua, langsung dimasukkan ke mulut. Karena orang lain akan menganggap kita orang yang rakus, atau bisa juga dia menganggap si fulan memakan bagiannya. Oleh sebab itu tidak dibolehkan kecuali jika diizinkan. Apakah larangan mengambil dua sekaligus dan memakan dua sekaligus ini hanya untuk kurma saja atau untuk semua jenis buah-buah? Maka sebagian ulama mengatakan itu khusus untuk kurma saja. Tapi yang lebih kuat adalah itu berlaku untuk semua buah-buahan. Jangan diambil dua sekaligus kemudian dimakan dua sekaligus, ini tidak dibolehkan. Ambil satu, makan, kemudian kalau mau nambah lagi, ambil lagi. Al-adabur rabi'u wal 'ishrun raf'u ta'ami saqiti 'alal ardi, yaitu mengambil makanan yang jatuh ke lantai. Fa iza saqatat luqmatun minal insan 'alal ardi asna'a aklihi, jika ada satu suapan dari orang yang jatuh ke tanah ketika dia sedang makan, aw saqata ayyu syai'in min at-ta'ami allazi ya'kuluhu, atau apa saja dari makanan yang dimakannya yang jatuh ke tanah, fa alaihi an yarfa'ahu min 'alal ardi, dia harus tinggikan dari permukaan lantai. Wa yamsah anhul ghubara awil adza summa ya'kulahu, kemudian dia mengusap debu atau kotoran yang ada pada makanan tersebut, kemudian dia memakannya. Wala yada'aha li syaitan, dan dia tidak biarkan untuk setan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya Nabi SAW bersabda, idza saqatat luqmatu ahadikum wal yumit anhal adza wal ya'kulha, jika ada satu suapan kalian yang jatuh, maka buang kotorannya kemudian hendaklah dia makan. Wala yada'ha li syaitan, dan jangan dia biarkan makanan tersebut untuk setan. Wal yusdid ahadukumus safha, hendaklah seseorang mengusap nampan. Fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah, karena kalian tidak mengetahui pada makanan kalian yang mana yang ada berkahnya. Diusap nampannya kemudian dimakannya. Wa qala aidan sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW juga bersabda, iza akala ahadukum ta'aman fasaqatat luqmatuhu, jika seseorang di antara kalian makan lalu ada suapannya yang terjatuh, falyumit ma rabahu minha, kemudian dia singkirkan apa yang kotor, summa liyat'amha, kemudian hendaklah dia makan, wala yada'ha lisyaitan, dan jangan dia biarkan untuk setan. Wa hadza dalilun ala ta'zimi ni'matillah ta'ala, ini merupakan dalil tentang pengagungan nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa makanan. Jadi ketika kita makan, ada makanan kita yang terjatuh, sebutir dua butir nasi, maka kita ambil kembali. Kemudian kalau ada kotoran yang menempel di situ, apakah debu atau yang lainnya, kita bersihkan kemudian kita makan. Dan jangan dibiarkan untuk menjadi makanan setan. Mungkin juga lauk yang terjatuh, diambil, dibersihkan, kemudian dimakan. Karena kata Rasulullah SAW, kita tidak mengetahui makanan kita yang mana yang punya berkah, apakah yang jatuh itu. Oleh sebab itu harus semuanya dimakan, dibersihkan debunya, kemudian dimakan. Al-adabul khamis wal 'ishrun, adab yang ke-25, adamu khalti al-qishri wan nawa bit ta'am, yaitu tidak mencampurkan antara kulit dan biji dengan makanan. Ketika kita makan buah-buahan, maka kulitnya dengan bijinya jangan dicampurkan dengan bagian yang dimakan. Wayam bagi Allah yada'an nawa fi nafsi tabaqit tamar, maka tidak patut untuk meletakkan biji kurma di nampan tempat meletakkan kurma itu sendiri. Aw yarmi bi qishril batigh wal bayd wa nahwi fi nafsi tabaq, atau membuang kulit semangka atau kulit telur dan sejenisnya di piring yang sama. Ini tidak patut ketika kita makan mangga misalnya, kemudian jangan kulitnya hasil kupasan kulitnya itu ditaruh di tempat
mangga yang sudah dipotong-potong diletakkan, jangan ditaruh di situ. Atau ketika kita makan semangka misalnya, jangan kulitnya ditaruh di situ, semangka yang akan dimakan juga taruh di situ. Jangan. Wa baqail izami fi nafsi tabaqil laham. Juga sisa-sisa tulang di piring daging yang sama, di piring yang sama dengan daging, jangan. Fa innahu la yaliq. Maka ini tidak patut ya, karena akan mengotori makanan yang akan dimakannya. Kama annahu yunaffirul jalisin. Hal tersebut juga akan membuat jijik orang-orang yang duduk untuk makannya. Li'anal baqaya qad takunu mukhtalitatan bi riqil akil. Karena sisa-sisa itu, tulang-tulang tersebut atau kulit-kulit buahan itu terkadang telah bercampur dengan ludah orang yang makan. Fala yanbaghi i'adatuha ila safhah bihaisu tu'athiru ala baqiyati ta'am aw tukhalituhu. Maka tidak patut untuk mengembalikannya ke nampan karena bisa mempengaruhi makanan yang lain atau juga bisa mencampurinya. Nah, jadi ketika kita makan, perhatikan hal ini. Jangan tulang yang telah kita makan kemudian taruh di dalam nampan. Ya, itu akan membuat jijik orang lain. Tapi harus dipisahkan. Begitu juga makan buah-buahan. Jangan kulitnya ditaruh di tempat menaruh buah-buahan itu, karena akan membuat jijik orang-orang yang akan memakan. Al-adabus sadis wal ishrun, adab yang ke-26, iza waqa'a az-zubabu fil ina. Jika lalat jatuh ke dalam sebuah bejana, gelas misalnya. Fayam bagi ghamsuhu kulluhu summa ikhrajuhu wa ramyuhu wa aklu ta'am. Wa la yataqazzabu al-insanu min zalika aw yastahi. Kalau ada lalat yang jatuh ke dalam bejana, maka hendaklah dibenamkan semuanya ke dalam bejana tersebut, kemudian dikeluarkan dan dibuang dan makanannya dimakan. Wa la yataqazzabu al-insanu min zalika wa la yataqazzabu al-insanu min zalika aw yastahi. Dan hendaknya seseorang tidak jijik dan tidak malu melakukan hal tersebut. Fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, karena sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Iza waqa'a az-zubabu fi syarabi ahadikum falyaqmishu thumma yanza'hu fa inna fi ahadi janahihi da'an wa fil akhiri dawa." Jika lalat jatuh ke minuman seseorang di antara kalian, maka hendaklah dibenamkan semuanya ke dalam minuman, kemudian hendaklah diambil kembali, dicabut. Karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada sayap yang lain terdapat obat. Waqad asbata tibbul hadisu sihhata zalika, dan kedokteran modern telah membuktikan kebenaran hal demikian. Wa syahida lahu, dan kedokteran sudah memberikan kesaksian tentang hal itu. Ya. Al-adab sabi'ul ishrun, adab yang ke-27, it'amu zaujati bil yad, yaitu memberi makan istri dengan tangan. Iza kanat ta'kulu ma'a zawjiha, jika istri makan bersama suaminya, fa innahu yu'jaru iza at'amaha, maka suami diberi pahala jika dia memberi makan istrinya. Wa wada'an luqmata biyadihi fi famiha, dan dia letakkan satu suapan dengan tangannya di mulutnya, yakni langsung menyuapkan makanan ke mulut istri. Itu termasuk adab yang dibolehkan ya. Adab bahkan dianjurkan. Ya tawaddadu bizalika laha, dengan demikian suami menampakkan rasa cintanya kepada istrinya. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi SAW pernah bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha." Dan sesungguhnya tidaklah engkau menginfakkan satu infak untuk mencari keridaan Allah Azza wa Jalla kecuali kamu diberikan pahala atasnya. Hatta ma taj'alu fi imra'atika, hingga suapan yang kamu suapkan ke mulut istrimu. Wa hadza taqwiyatun lil 'atifah baina zawjain kama la yakfa. Ini akan menguatkan kecintaan di antara suami istri sebagaimana hal tersebut tidak samar lagi. Jadi ketika suami dan istri makan, maka suami hendaklah dia menyuapkan satu suapan, dua suapan ke mulut istrinya, karena hal tersebut akan mengungkapkan rasa cinta suami kepada istri. Ya, dan itu pasti akan memperkuat rasa cinta di antara mereka. Al-adab ats-tsamin wal 20, adab yang ke-28, an yuqaddimal insana at-ta'ama lil jalisin. Seseorang mempersembahkan makanan kepada orang-orang yang duduk. Seseorang menghidangkan makanan kepada orang-orang yang telah duduk. Wala siyama idza kana huwa sahibu ta'am. Terlebih lagi jika dialah pemilik makanan. Au idza lahasa anna ba'dal jalisin yastahi an yamudda yadayhi ila ta'am. Atau jika dia perhatikan bahwa sebagian dari orang-orang yang duduk itu malu untuk menjulurkan tangannya kepada makanan. Wala yaqdi watarahu minhu, dan dia tidak menyelesaikan keinginannya terhadap makanan tersebut. Ada orang yang malu untuk mengambil suatu makanan, maka
kalau kita yang punya makanan tersebut, maka hendaklah kita yang mengambilkannya dan menghidangkannya kepada orang tersebut. Aw an yakunal jalisu min ahli ilmi wal fadl wal sin, atau orang yang duduk tersebut adalah orang yang merupakan ulama, orang yang memiliki kelebihan, keutamaan, orang yang dimuliakan, atau orang yang sudah tua, wil walidain, ataupun kedua orang tua, maka hendaklah kita langsung menghidangkan makanan ke orang tersebut. Fa innahu yuqarribu ilaihim at-ta'am, dia dekatkan kepada mereka makanan, wa yadha amamahum minhu, dan diletakkan di depannya. Jadi jangan dibiarkan mengambil sendiri. Terkadang seseorang malu untuk mengambil sendiri, tapi dihidangkan langsung ke depannya, ke hadapannya, ya, sehingga dia langsung bisa memakannya. Terlebih lagi kalau orang yang duduk tersebut adalah orang ulama, orang yang tokoh-tokoh misalnya, atau orang yang sudah tua atau kedua orang tua, maka hendaklah makanan langsung dihidangkan ke hadapan mereka sehingga mereka bisa langsung memakannya, ya. Kemudian al-adabut tasi wal 20, adab yang ke-29, an yad'uwa al-hadirin lil akli, yaitu mengundang orang-orang yang hadir untuk makan. Iza ra'al insanu ba'dal jalisina la ya'kul, jika seseorang melihat sebagian orang-orang yang duduk tidak makan, fa innahu yad'uhum lil akl, maka dia mengundang mereka untuk makan. Wala siyama iza kana huwa sahibut ta'am, terlebih lagi jika dialah pemilik makanan tersebut. Wa qad qala Ibrahim alaihi salam li dhuyufihi lamma lam yara aydiyahum tamtaddu ila ta'am, Nabi Ibrahim alaihissalam telah berkata kepada tamu-tamunya ketika dia melihat tangan mereka tidak tidak dijulurkan ke makanan, apa kata Nabi Ibrahim? Ala ta'kulun, kenapa kalian tidak makan? Kama annahu bihazihi sighati, ya, ala ta'kul au lima la ta'kul. Sebagaimana dengan pola kalimat seperti ini, ala ta'kul, kenapa tidak makan, ya, au lima lam ta'kul, kenapa kamu belum makan? Altafu wa khairum min an yaqul, itu lebih lembut dan lebih baik daripada mengatakan kul, makanlah. Wa zalika li anna sigha allati ja'at fil Quran, karena kata ala ta'kulun, ya, mengapa kalian belum makan, itu adalah pola kalimat yang disebutkan dalam Al-Quran. Wa hiya altafu fi da'wati ila al-akal, dan itu lebih lembut untuk mengajak makan. Kama zakar Ibnu Qayyim fi risalati Tabuqiyah, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam risalah Tabuqiyah, fayam bagi adamu ihmali hadzal adabir rafi', ya, sehingga tidak patut untuk mengabaikan adab yang mulia ini. Jadi ketika kita di suatu tempat, terlebih lagi kitalah pemilik makanan tersebut, seperti misalnya